Oke, baik. Jadi pada malam hari ini kita itu ada 3 agenda. Yang pertama ada introduction, kemudian ada program teaser, dan yang berikut adalah lesson day one. Ya, kita akan masuk ke poin yang satu dulu, introduction ya, teman-teman. Let me introduce myself. My full name is Samsul Arifin. Now, my current job is as edupreneur, owner of Brighton English. My work experience, I have been teaching English, especially TOEFL, since 2011. Jadi sejak 2011 itu saya sudah aktif ya teman-teman belajar ngajar TOEFL. Ya, sudah aktif ngajar TOEFL, ngajar bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare. Nah, ada nggak di antara teman-teman ini yang mungkin sudah pernah ke Pare atau mungkin sudah pernah kursus di Pare? Ada nggak? Kita santai ya teman-teman ya, nggak usah terlalu tegang. Ada nggak? Ini saya nggak mood kok. Boleh kalian untuk speak up. Ada yang pernah ke sana? Sudah, oke. Oke ya, jadi Pare is very famous ya. Jadi eh, di Indonesia Pare itu sangat terkenal teman-teman ya. Ya, kemudian my last education as graduated English department. Saya lulus di pendidikan bahasa Inggris teman-teman ya. Dan saya mulai aktif mengajar bahasa Inggris itu sejak 2011 di Pare teman-teman ya. Jadi salam kenal dari saya buat semuanya teman-teman. Saya tidak bisa menyapa satu persatu. Mudah-mudahan kelas kita yang kita mulai pada malam hari ini itu bisa memberikan manfaat buat semuanya ya. Especially for all of you that prepare for your LPDP scholarship. Oke. Nah, sebenarnya kita itu nanti apa sih yang kita dapatkan? Apa yang kita pelajari di day 1, day 2, and day 3 ya. Nah, jadi di day 1 itu kita akan fokus ke listening teman-teman ya. Kita akan fokus ke listening. Kemudian kalau di day 2 kita akan fokus ke structure and written expression. Kemudian kalau di hari terakhir nanti kita akan fokus ke reading ya. Nanti akan ada juga teman-teman ya untuk simulasinya di tanggal 20. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian sekarang kita akan masuk ke listening comprehension. Tapi sebelumnya teman-teman sudah paham kan maksudnya uh, sudah pernah teman-teman mengerjakan TOEFL itu sudah pernah belum sih sebenarnya? Saya yakin kayaknya kalau untuk daftar LPDP pasti teman-teman sudah coba-coba ya. Coba kasih emoticon jempol kalau sudah. Ada nggak emoticon jempol? Sudah, oke. Ada yang belum pernah ya? Oke. Oh, belum pernah. Oke. Yang belum pernah berapa orang nih, teman-teman? Oke, yang udah pernah. Oh, banyak juga yang belum pernah ya, teman-teman. Oke. Baik ya. Jadi TOEFL itu nanti teman-teman bisa buka di YouTube-nya Brighton itu kita ada banyak video tentang apa namanya webinar TOEFL ya teman-teman. Itu lebih membahas tentang general apa namanya general thing. Jadi hal-hal umum tentang TOEFL itu sendiri. Nah, jadi TOEFL itu teman-teman sedikit saja buat teman-teman yang baru mungkin. eh jadi TOEFL itu singkatan dari Test of English as Foreign Language ya, atau tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Di mana di TOEFL sendiri nanti akan ada 3 yang diujiankan teman-teman. Yang pertama itu ada listening, kemudian ada structure, dan ada reading. Nah, itu teman-teman ya. Nah, untuk listening sendiri itu nanti ada 50 soal. Kemudian kalau structure ada 40 soal, dan kalau reading ada 50 soal. Ya, nanti kalau teman-teman masih bingung, boleh deh tanya di akhir sesi teman-teman ya. Tapi today I would like to talk about listening. Jadi hari ini saya akan fokus ke listening ya. Jadi akan saya apa namanya kita akan belajar bareng-bareng, kita akan praktek bareng-bareng menganalisa kemampuan kita ya teman-teman khususnya di listening. Ya, let's get started.
Nah, jadi listening comprehension itu menguji sejauh mana teman-teman itu bisa yang pertama, ada 4 poin ya yang diujiankan sebenarnya. Listening secara overall, listening comprehension atau bagian listening itu menguji kemampuan kalian yang pertama tentang how you understand the main idea. Bagaimana teman-teman memahami ide pokok dari percakapan atau penjelasan. Nah, ide pokok itu apa? Ide pokok itu adalah inti dari apa yang dibicarakan gitu ya. Misalnya kalau di part A atau short conversation, jadi antara dua orang itu sebenarnya mereka ngomongin apa? Itu namanya ide pokok gitu ya. Jadi yang pertama adalah itu menguji tentang how you understand the main idea. Bagaimana teman-teman memahami ide pokok. Kemudian yang kedua, listening comprehension di TOEFL itu menguji uh, how you approach ya, bagaimana teman-teman menangkap gitu ya. Informasi penting, detail ya. Jadi detail information, bagaimana teman-teman bisa menangkap informasi penting atau informasi yang sangat detail dari apa yang disampaikan oleh si penuturnya gitu ya. Informasi detail itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti tempat di mana mereka bercakap, ya, kemudian profesi mereka, kemudian mungkin planning mereka, mungkin masalah mereka, itu namanya informasi detail. Kemudian listening comprehension itu juga menguji kemampuan kalian ya, how you apa ya, bagaimana teman-teman itu menyimpulkan ya, bagaimana teman-teman itu menyimpulkan maksud dari pembicara. Jadi menyimpulkan itu nanti teman-teman antara apa yang mereka sampaikan nanti teman-teman simpulkan. Ya, nanti ada contohnya di sini nanti akan saya eh, apa namanya, saya akan berikan contoh ya, how you infer, bagaimana teman-teman menyimpulkan dari apa yang teman-teman dengarkan gitu. Kemudian yang terakhir adalah di listening comprehension itu akan menguji tentang how you understand the context of the conversation. Jadi konteks dari percakapannya itu apa? Jadi bukan sekedar arti kata, karena kalau kita berbicara tentang makna dalam sebuah kalimat ya, nanti akan ada 2 jenis makna. Yang pertama itu adalah contextual meaning ya, kemudian ada textual meaning. Kalau contextual meaning itu makna yang dalam kondisi tertentu. Jadi makna kondisi ya, contextual meaning. Kalau textual meaning itu adalah makna yang sesungguhnya. Nah, di sini teman-teman itu diminta untuk memahami bagaimana teman-teman paham maksud dari konteks yang sedang mereka bicarakan, itu konteksnya apa gitu ya. Jadi contextual meaning. Dan ini hati-hati teman-teman ya, kalau teman-teman mendengarkan contextual meaning itu kita maksudnya kita paham gitu ya, maksud dari konteks dari apa yang mereka bicarakan itu kita bisa memahami, itu contextual meaning. Jadi ada 4 poin ya teman-teman. Yang pertama adalah main idea, kemudian adalah detail information, kemudian maksud atau tujuan, purpose ya. Kemudian yang terakhir adalah contextual meaning. Nah, ini harus teman-teman kuasai ya, kemampuan menangkap ide utama, kemampuan mencari atau menangkap informasi yang penting gitu kan. Kemudian menyimpulkan maksud dari pembicara gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman tahu makna kontekstual. Jadi itu. Nah, kemudian dalam listening itu ada 3 tipe ya teman-teman. Nanti kalau di TOEFL itu ada 3 tipe listening. Jadi ada yang pertama ada short conversation, kemudian ada long conversation, kemudian ada yang namanya long talks. Nah, short conversation itu 30 nomor pertama itu short conversation. Nah, short conversation itu menguji nanti akan ada 2 orang yang bercakap-cakap ya, yang ngobrol kemudian diakhiri dengan one questions. Jadi 2 orang berbicara lalu diakhiri dengan 1 pertanyaan. Itu namanya short conversation. Kemudian kalau long conversation itu menguji
Jadi nanti akan ada dua orang yang berbicara, yang ngobrol, tapi dalam durasi yang panjang gitu ya, yang lebih panjang atau lebih lama gitu. Nah, kemudian diakhiri dengan beberapa pertanyaan. Bedanya apa, Sir? Antara short sama long conversation. Kalau short itu satu percakapan, satu soal. Kalau long conversation, satu percakapan, beberapa soal. Biasanya 3 sampai 4 soal gitu ya. Nah, kemudian nanti ada yang namanya part C. Jadi kalau part A itu short conversation, kemudian kalau part B itu long conversation, kemudian kalau part C itu long talks atau lecture. Nah, long talks atau lecture ini monolog teman-teman ya. Jadi hanya satu orang yang berbicara, kemudian nanti dia akan diakhiri dengan beberapa pertanyaan ya. Jadi satu orang yang berbicara, jadi satu arah gini ya teman-teman. Nanti kemudian diakhiri dengan beberapa pertanyaan. Dan you have to remember that all of the audio only played once ya. Jadi semua listening baik itu short conversation, long conversation ataupun long talks itu hanya diputar satu kali aja ya. Jadi you have to be really really focus ya on what you listen. Jadi teman-teman harus benar-benar fokus dari apa yang teman-teman dengarkan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini structure dalam listening comprehension test. Jadi ini susunannya di tes listening TOEFL. Jadi listening itu nanti ada 3 bagian. Bagian A, short conversation, bagian B itu long conversation, bagian C itu adalah long talks gitu. Dan semuanya itu diputar satu kali aja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Sir, gimana contoh soalnya? Ada nggak? Oke, saya udah siapkan teman-teman ya. Nah, teman-teman boleh ambil buku catatan ya. Silakan ambil buku catatan atau kertas sama ballpoint atau pena. Kita akan coba praktis ya. Nanti di sini saya akan kasih general mistake itu seperti apa nanti ya. Jadi kesalahan-kesalahan umum yang sering kita ini lakukan itu seperti apa. Silakan, sudah siap belum? Sudah ya? Oke. Ya, siap, Mister. Teman-teman, ini adalah contoh soal dari listening part A. Ingat ya, listening part A. Nah, saya akan putarkan, nanti teman-teman akan menjawab. Ingat kalau di listening itu nanti nggak ada soalnya ya teman-teman ya. Jadi hanya pilihan A, B, C, D, A, B, C, D aja gitu ya. Soalnya itu nanti ada di audionya. Oke ya, sudah siap ya? Saya akan putarkan satu kali. Number 1. Are you enjoying your coffee? It tastes extremely bitter this morning. What does the man mean? Number 2. Can you tell me how often the philosophy class meets? It meets twice a week for an hour and a half each time. What does the man mean? Sudah, teman-teman? Silakan dicatat A, B, C, D. Pilihan jawabannya ya. Kalau sudah, saya lanjut. Atau butuh satu kali lagi? Ya, Mister, butuh satu kali lagi. Oke, saya putar satu kali lagi ya. Dengarkan baik-baik, teman-teman. Oke, saya putarkan satu kali lagi. Number 1. Are you enjoying your coffee? It tastes extremely bitter this morning. What does the man mean? Number 2. Can you tell me how often the philosophy class meets? It meets twice a week for an hour and a half each time. What does the man mean? Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3 ya. Number 3. Oke ya, silakan dijawab dulu sebelum kita masuk ke nomor 3. Udah ya, oke. Ada 6 soal teman-teman di part A yang saya akan kasih buat latihan ya. Sekarang yang nomor 3.
Number 3. I'm tired of just sitting here. Relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. What does the woman mean? Number 4. The science project is due next week. I suppose I'll have to start working on it now. What does the man mean? Oke, silakan diisi sebelum saya ulang satu kali lagi. Silakan diisi, teman-teman. Ini salah nggak dapat apa sanksi ya, teman-teman. Santai aja. Oke. Boleh teman-teman isi di kolom chat atau teman-teman tulis di kertas juga boleh ya. Nanti kita akan cek bareng-bareng, teman-teman. Oke, saya putarkan satu kali lagi. Listen carefully. Number 3. I'm tired of just sitting here. Relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. What does the woman mean? Number 4. The science project is due next week. I suppose I'll have to start working on it now. What does the man mean? Oke, kita akan lanjut ke nomor 5 dan 6 ya. Ini di part E saya cuma kasih 6 soal teman-teman ya. Karena kalau semuanya nanti kita seperti ujian beneran ya lama. Oke. I just want to show you. Jadi bagaimana teman-teman nanti supaya tidak apa namanya, supaya tidak missing ya. Nanti saya akan kasih tahu gimana caranya. Number 3. I'm tired of just... Ya, oke. Sekarang nomor 5. Number 5. I'd like to order a dozen roses. Do you deliver? Yes, we can deliver anywhere in the city by this afternoon. Where does this conversation probably take place? Number 6. Did you enjoy the biology lecture? The professor droned on and on about cell division. What does the man mean? Oke, Number once. 5. I'd like to Sekali order lagi. a dozen roses. Do you deliver? Yes, we can deliver anywhere in the city by this afternoon. Where does this conversation probably take place? Number 6. Did you enjoy the biology lecture? The professor droned on and on about cell division. What does the man mean? Oke. Ya, teman-teman boleh catat atau boleh share di kolom chatnya, boleh ya. Silahkan, saya kasih waktu. Sebelum kita akan lihat kunci jawabannya. Ya, atau teman-teman tulis aja di kertas juga nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita akan lihat nih teman-teman ya. Eh, kita lihat apa jawabannya. Number 5. Ups, I- ya, kita lihat nomor 1 teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini nomor 1. Bentar, bentar. Ya, teman-teman lihat di sini ya nomor 1. Ini ada jawabannya nomor 1 C teman-teman ya. Kemudian nomor 2 jawabannya B. Kita lihat di sini teman-teman, perhatikan di sini.
Orang pertama pada nomor 1 mengatakan, Are you enjoying your coffee? Apakah kamu menikmati kopimu? Gitu ya. Gimana rasa kopinya gitu? Enak nggak kopinya sih? Jadi bahasa kasarnya seperti itu. Kemudian orang kedua mengatakan, It tastes extremely bitter this morning. Ada kata bitter, extremely. Extremely itu sungguh-sungguh. Ya, benar-benar. Bitter itu maknanya pahit, berarti sangat pahit. Nah, teman-teman jangan terkecoh pada pilihan A, B, dan D ya. Kenapa jangan terkecoh? Eh, Bentar ya. Ya, nggak mau dia. Bentar teman-teman ya. Ya, teman-teman kalau teman-teman perhatikan, kalau pilihan yang A, the coffee is much better than this morning. Teman-teman coba perhatikan ada kata better ya. Kemudian nanti di orang pertama, orang kedua mengatakan bitter. Bitter sama better itu kan mirip teman-teman ya. Kemudian kalau kita perhatikan jawaban yang B, he's feeling bitter this morning. He's feeling bitter. Ini sama-sama bitter. Ya. Terus ada kata this morning. Ada juga ya. Jadi orang kedua mengatakan this morning. Kemudian pilihan jawabannya ada kata this morning juga. Kemudian kalau yang nomor 2 itu dia yang pilihan D, he cannot taste the butter. Ada kata butter. Butter itu mentega, teman-teman ya. Nah, bitter sama butter itu juga mirip. Ya, bunyinya mirip. Tapi kalau teman-teman perhatikan pilihan yang C, the coffee isn't very good. Kalau teman-teman dengarkan secara sound, maka hampir ya tidak ada bunyi-bunyi yang mirip dengan apa yang disampaikan dengan apa yang kita dengar di percakapan ya, teman-teman. Ya kan? Jadi kalau kita lihat, are you enjoying your coffee? It tastes extremely bitter this morning. Kalau pilihan A ada kata better, kemudian kalau pilihan B ada kata bitter, pilihan D ada kata butter. Jadi ada bunyi-bunyi yang mirip. Sementara pilihan C yang benar itu justru nggak ada bunyi yang mirip. The coffee isn't very good. Jadi kopinya itu nggak enak gitu. Nah, kata isn't very good itu mempunyai makna dengan kata bitter, pahit. Kalau kopi pahit, oke lah, mungkin bagi orang yang suka pahit dia akan wajar gitu ya. Tapi kalau extremely bitter itu menunjukkan ekspresi negatif, teman-teman. Yang artinya apa? Nggak enak gitu. Nah, ini yang saya maksud dengan menyimpulkan. Jadi apa yang kita dengar dengan apa yang kita dengar sama pilihan jawaban itu kita simpulkan extremely bitter berarti nggak enak gitu. Berarti pilihannya adalah yang C. Nah, sering kita itu salah dan terjebak ketika kita memilih pilihan jawaban dengan pilihan yang mengandung bunyi-bunyi yang mirip dengan apa yang kita dengar. Justru kalau teman-teman menjawab seperti itu, teman-teman sudah terjebak gitu. Ya. Nah, itu poin yang pertama tuh, jangan menjawab dengan bunyi-bunyi yang mirip. Pasti salah. Oke, kita lihat nomor 2. Orang pertama mengatakan, can you tell me how often the philosophy class meets? Bisa nggak kamu ceritakan kepadaku berapa kali sih pertemuan di kelas filosofi? Ya. Kemudian orang kedua mengatakan, it means twice a week. It meets twice a week for an hour and a half each time. Jadi itu pertemuannya adalah apa namanya twice a week, 2 kali dalam seminggu ya, for an hour and a half. Jadi untuk 1,5 jam. Artinya apa? Dua kali seminggu per pertemuan 1,5 jam. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pilih yang A, the two classes meet in hour and a half. Jadi ada two classes meets in an hour. Jadi dua kelas pertemuan 2 kelas dalam 1,5 jam.
Ya, ini nggak nyambung ya teman-teman. Tapi kalau kita mau coba perhatikan, itu ada bunyi yang mirip tuh teman-teman ya. Ada kata two classes meets in an hour and a half. Ada kata an hour and a half. Ya, itu kata itu diulangi lagi. Rule pertama tadi adalah jangan menjawab pilihan yang mempunyai bunyi-bunyi yang mirip ya. Itu rule pertama. Karena kalau teman-teman jawab itu so pasti salah. Kemudian kalau teman-teman perhatikan yang C, each half of class is an hour long. Ya, setiap setengah kelas ya, itu 1 jam lamanya, gitu. Ini malah ngaco gitu ya. Tapi secara pilihan jawaban itu ada bunyi yang mirip loh teman-teman ya. An hour long. Kemudian ada kata each half. Kemudian yang D, 2 times a week the class meets for an hour. Jadi 2 kali seminggu kelasnya itu hanya 1 jam. Coba teman-teman perhatikan pilihan yang B, the class meets 3 hours per week. Jadi kelasnya itu pertemuannya 3 jam dalam 1 minggu. Ini sebenarnya akan menyimpulkan teman-teman ya. 3 jam itu kan 2 pertemuan dikali dijadikan 1 gitu deh. Jumlahnya itu langsung dijumlah. Jadi 1,5 tambah 1,5 jadi 3 jam. Jadi dalam 1 minggu ada 3 jam, kelasnya itu 3 jam ya gitu. Jadi pilihan yang benar adalah yang B ya. Jadi the class meets 3 hours per week. Kalau teman-teman perhatikan, maka pilihan yang B ini adalah pilihan yang jawabannya itu nggak ada bunyi-bunyi yang mirip dengan apa yang kita dengar, gitu ya. Jadi ingat sekali lagi ya, jawaban yang mirip dengan bunyinya atau pilihan jawaban yang mempunyai bunyi-bunyi yang mirip dengan apa yang kita dengar itu salah teman-teman ya, karena itu adalah distraktor, itu pengecoh itu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ya. Nah, kita akan lanjut di berikutnya ya, yang nomor 5. Nah, nomor 5 mengatakan, orang pertama mengatakan, I'd like to order a dozen roses. Do you deliver? Saya mau pesen bunga mawar ya, 1 dos gitu ya, atau 1 ini. Do you deliver? Apakah kamu bisa mengantarnya? Kemudian orang kedua mengatakan, yes, we can deliver anywhere in the city by this afternoon. Kita bisa mengirimnya dimanapun, yang penting ada di kota ini, by this afternoon, siang ini. Berarti di mana? Ini kata kuncinya. Ini yang disebut dengan spesifik ya teman-teman, atau detail ya. Nah, naratornya mengatakan where does this conversation probably take place. Ini ada kata kunci. Kata kuncinya ada ada kata roses, kemudian ada kata deliver. Ya, kalau roses itu apa? Bunga mawar, gitu ya teman-teman. Nah, kira-kira kalau roses itu posisinya mereka bercakap-cakap di mana? Kalau yang A, at the post office, tentu jawabannya tidak ya teman-teman. Di post office, di kantor pos. Kemudian in a restaurant juga tidak. In a hospital delivery room juga tidak. Yang betul adalah apa? In a florist shop. Florist shop itu adalah toko bunga teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan detail information. Kemudian yang nomor 6 kita lihat. Did you enjoy the biology lecture? Apakah kamu senang pelajaran biologinya? Gitu. Kemudian orang kedua mengatakan the professor drone and on about cell division. Nah, ini ada kata kuncinya drone on and on. Drone on and on ini maknanya adalah ngomong terus gitu ya. Nggak bisa berhenti ngomongnya. Artinya apa? Artinya si profesornya itu ngomong terus dari awal sampai akhir. Artinya apa? Artinya kelasnya bosan, membosankan gitu. Nggak ada interaktif, satu arah tok gitu. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, ini yang disebut dengan menyimpulkan, kemampuan dalam menyimpulkan. Drawn and on, itu maksudnya dia ngomong terus. Maksudnya apa kalau ngomong terus? Nggak berhenti-berhenti berarti apa? Bosan. Membosankan kelasnya, nggak menarik. Kalau yang A, the professor drowned the cells in a lab. Ya, jadi menenggelamkan.
Kemudian kalau yang C, the professor divided the lecture into parts. Jadi membagi kelasnya itu menjadi beberapa bagian atau membagi beberapa pelajaran menjadi beberapa bagian gitu ya. Kemudian yang D, the biologist tried to sell the result of the experiment. Ini ngaco ya kalau yang D. Jadi si gurunya atau si profesornya itu mencoba untuk menjual hasil dari eksperimennya gitu. Nah, teman-teman, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya dulu nih, silakan. Atau masih bingung dengan penjelasannya. Silakan teman-teman ya. Ada nggak? Silakan teman-teman. Ini kita santai forumnya. Ya, kita akan lanjut ke poin ke berikutnya, yaitu yang part B, teman-teman. Ya, sudah siap? Saya akan putarkan listeningnya. Sudah siap belum? Oke. Part B itu dia long conversation ya, teman-teman. Questions 31 through 34. Listen to a conversation on a university campus. You seem to know your way around campus. Have you been here long? I'm a senior literature major. I'll be graduating next June. Your major is literature? Mine is too. But I'm just beginning my work in my major. I just transferred to this university from a junior college. Perhaps you could tell me about the courses you've got to take for a literature major. Well, for a literature major, you need to take 8 courses, 3 required courses and 5 electives. First, you have to take Survey of World Literature, Parts 1 and 2. This is really 2 courses, and it'll take 2 semesters, and it's required for all literature majors. The other course required for all literature majors is Introduction to Literary Analysis. You mean, if I want to specialize in American literature, I still must take 2 semesters of world literature? Yes, because the 2 semesters are required for all literature majors. But I only want to study American literature. At least you can take all of your 5 elective courses in the area that you want. Well, that's what I'll do then. Number 31. What is the woman's status at the university? Number 32. What does the man want to learn from the woman? Recording in progress. Number 33. How many total courses must a student take for a literature major? Number 34. The man will probably take his elective courses in which area? Oke, teman-teman. Saya ulang sekali lagi ya. Silakan ditulis dulu jawabannya. Kalau sudah, saya putar ulang. Questions 31 through 34. Listen to a conversation on a university campus. You seem to know your way around campus. Have you been here long? I'm a senior literature major. I'll be graduating next June. Your major is literature? Mine is too. But I'm just beginning my work in my major. I just transferred to this university from a junior college. Perhaps you could tell me about the courses you've got to take for a literature major. Well, for a literature major, you need to take 8 courses, 3 required courses and 5 electives. First, you have to take Survey of World Literature, Parts 1 and 2. This is really 2 courses, and it'll take 2 semesters, and it's required for all literature majors. The other course required for all literature majors is Introduction to Literary Analysis. You mean,
If I want to specialize in American literature, I still must take 2 semesters of world literature? Yes, because the 2 semesters are required for all literature majors. But I only want to study American literature. At least you can take all of your 5 elective courses in the area that you want. Well, that's what I'll do then. Number 31. What is the woman's status at the university? Number 32. What does the man want to learn from the woman? Number 33. How many total courses must a student take for a literature major? Number 34. The man will probably take his elective courses in which area? Oke, sudah ya teman-teman. Kita akan cek sama-sama eh, jawabannya ya. Nah, teman-teman part B itu jadi dia 2 orang nanti diikuti dengan beberapa pertanyaan gitu ya. Jadi biasanya itu 3 sampai 4 pertanyaan. Nah, fun fact-nya adalah kalau part A itu banyak sekali jebakan, kalau part B itu dia tidak banyak jebakan ya. Dan dia itu selalu berurutan teman-teman ya. Misalnya nomor 31 tadi berada di atas, 32 tengah, 33 akhir, 34 akhir gitu ya. Jadi urutannya selalu seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat. Tadi sudah banyak yang jawab ya teman-teman di sini. Ada yang apa namanya? Di sini kita lihat di sini ya. Rata-rata Aca. Tapi ada aba juga ya. Nih, ada A, oke, B, B, C, A. Oke, kita lihat teman-teman ya. Nah, Questions 31 through 34. Questions 31 through 34. ya. Teman-teman ini apa namanya? Skripnya ya. Jadi nomor 31 sampai 34. Jadi teman-teman, nanti nomor 31 sampai 34 itu dia berurutan ya, dari atas sampai bawah. Ya. Oke, sebelum saya menjelaskan, saya akan kasih kunci jawabannya. Kunci jawabannya itu adalah A, C, kemudian nomor 31 A ya, senior, kemudian nomor 32 itu adalah C, nomor 33 itu adalah C ya. Kemudian nomor 34 itu adalah A. Nah, kita lihat di sini ya. Pertanyaannya nomor 31, what is the woman's status at the university? Status dari perempuan tadi itu apa? Kita lihat di sini ya. You seems to know your way around campus. Have you been here long? Jadi ini orang pertamanya adalah laki-laki. Kemudian orang keduanya mengatakan, I'm a senior literature major. Saya adalah mahasiswa senior ya, jurusan sastra. Jadi di sini sudah jelas, I am a senior. I'm senior. Jadi what is the woman status? Jadi saya senior. Ingat ya, 31 ada di atas. Ya, paling atas. Jadi di sini she is a senior, she is a junior, she is transfer students, she is a graduate students. Jadi yang betul adalah yang senior. She is a senior. Kemudian pertanyaan nomor 32. What does the man want to learn from the woman? Apa yang ingin diajari? Apa yang dia ingin, apa yang si laki-laki ini ingin belajar dari si perempuan gitu ya. Kemudian di sini dikatakan orang kedua, I'm a senior literature major. I'll be graduating next June. Jadi dia akan lulusnya bulan Juni depan gitu ya.
Kemudian si laki-laki bilang, your major is literature, mine is too. Ya, jurusanmu sastra, jurusanku juga gitu. But I'm just beginning my work in my major. Tapi dia adalah mahasiswa baru gitu ya. I just transferred to this university from a junior college. Perhaps you could tell me about the course you've got to take for a literature major. Perhatikan di sini ya. Perhaps, mungkin, you could tell me. Kamu bisa menceritakan kepadaku about the courses you've got to take for literature major. Mungkin kamu bisa menceritakan kepadaku ya mata kuliah yang ya kamu ambil untuk jurusan sastra gitu. Berarti di sini ya, perhatikan. Jadi nomor 32 ada di sini. Ya. Nah, teman-teman. Dia pengen belajar tentang apa? Dia pengen tahu apa? Pengen tahu the course requirements for a literature major. Jadi mata kuliah apa saja yang wajib ya untuk jurusan sastra. Ya, ada di sini ya. Perhaps you could tell me about the courses you've got to take. Artinya kamu yang harus kamu ambil for a literature major untuk jurusan sastra. Itu ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. The course requirements. Jadi mata kuliah yang harus diambil for a literature major. Kemudian nomor 33, how many total courses must a student take for literature major? Berapa banyak total mata kuliah yang harus diambil? Nah, kita lihat di sini. Well, for a literature major, you need to take 8 courses. Ya, ada 8 courses atau 8 mata kuliah. 3 required courses and 5 elective. Jadi 3 itu wajib, yang 5 itu adalah pilihan. Jadi totalnya ada 8. Jawabannya di sini 8. 8 yang C ya. Kemudian nomor 34. The man will probably take his elective courses in which area? Jadi si laki-laki ini kira-kira ya akan ngambil pilihan mata kuliah apa gitu kan. Oke, di sini ya. Simen, you mean if I want to specialize in American literature, I must take 2 semesters of world literature? Yes, because the 2 semesters are required for a literature major. But I only want to study American literature. Jadi jawabannya adalah American literature. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ingat ya, kalau di part B itu, part B sama part C itu mirip-mirip teman-teman ya, alurnya. Jadi dia misalnya nomor 31 sampai nomor 34. 31 nanti ada di atas, 32 berikutnya di bawah, 33 di bawah, 34 paling akhir. Kayak gitu ya, dia berurutan. Dan untuk yang part B dan part C itu jarang ada yang namanya jebakan-jebakan gitu ya. Jadi enaknya di situ kalau yang part B sama part C. Ya. Maybe you have any question? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Oke. Tidak ada? Oke, baik. Kita akan masuk ke part C ya, teman-teman. Silakan. Kita akan sekali lagi. Questions 39 through 42. Listen to a welcome address by a member of a club. Welcome to this introductory meeting for new members of the Sierra Club. The Sierra Club is an organization whose goals are centered on the protection of the environment. It was founded in 1892. Who is intent on preserving the natural beauty and harmony of the Sierra Nevadas in eastern California. Today, the Sierra Club boasts almost 200,000 members in all 50 states of the United States. Through activities... Bentar, suaranya hilang ya teman-teman. Oke,
Halo, halo. Iya, tadi betul. sempat keputus, Iya, Mister. Mister. Keputus, Sekarang Mister. sudah aman, sekarang. Tadi sudah aman. Oke. Questions 39 through 42. Listen to a welcome address by a member of a club. Welcome to this introductory meeting for new members of the Sierra Club. The Sierra Club is an organization whose goals are centered on the protection of the environment. It was founded in 1892 in San Francisco by naturalist John Muir, who is intent on preserving the natural beauty and harmony of the Sierra Nevadas in eastern California. Today, the Sierra Club boasts almost 200,000 members in all 50 states of the United States. Through activities such as conferences, lectures, exhibits, and films, the organization works to continue the effort begun by John Muir. The Sierra Club also publishes a weekly newsletter, a bi-monthly magazine, and various books. Number 39. What is the main objective of the Sierra Club? Number 40. Approximately how long has the Sierra Club been in existence? Number 41. What area was John Muir especially interested in saving? Number 42. Where does the Sierra Club have members? Oke. Silakan teman-teman jawab. Sudah cukup jelas atau you need one more? One more, okay. Okay, one more. Questions 39 through 42. Listen to a welcome address by a member of a club. Welcome to this introductory meeting for new members of the Sierra Club. The Sierra Club is an organization whose goals are centered on the protection of the environment. It was founded in 1892 in San Francisco by naturalist John Muir, who is intent on preserving the natural beauty and harmony of the Sierra Nevadas in eastern California. Today, the Sierra Club boasts almost 200,000 members in all 50 states of the United States. Through activities such as conferences, lectures, exhibits, and films, the organization works to continue the effort begun by John Muir. The Sierra Club also publishes a weekly newsletter, a bi-monthly magazine, and various books. Number 39. What is the main objective of the Sierra Club? Number 40. Approximately how long has the Sierra Club been in existence? Number 41. What area was John Muir especially interested in saving? Number 42. Where does the Sierra Club have members? Oke. Silakan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Ya. Ingat ya, untuk part B sama part C itu cara jawabnya sama ya teman-teman ya. Dia selalu berurutan. Ya. Jadi selalu berurutan. Oke. Sekarang kita lihat jawabannya. Kita cocokkan teman-teman. Questions 39 through... Ya, ini adalah
skripnya, nanti kita coba bahas sedikit. Ini adalah jawabannya. Ya, jawabannya B, C, kemudian C, kemudian B. Ya. Ya, kita coba cek ya teman-teman ya. Ya, jawabannya B, kemudian C, kemudian C, 56 state. Oke ya. Oke, coba nanti kita bahas. Ini kayaknya saya... Ya. Nomor 39 ya. What is the main objective of the Sierra Clubs? Jadi main objective itu artinya tujuan utama gitu ya. Nah, kita lihat ada di atas nih. Welcome to this introductory meeting for new members of the Sierra Club. The Sierra Club is an organization whose goals are centers on the protection of the environment. Jadi protection of the environment. Jadi menjaga lingkungan. Maka jawabannya adalah yang jawabannya yang to save the natural environment. Kemudian yang nomor 40. Approximately berapa lama ya? Approximately how long has the Sierra Clubs been in existence? Kira-kira Sierra Clubs itu sudah berapa lama keberadaannya? Kita lihat di sini teman-teman. It was founded in 1892. 1892. Kira-kira kalau 1892 sampai sekarang kira-kira berapa lama teman-teman? Lebih dari 100 tahun ya. Kalau sekarang kan 2025 berarti lebih dari 100 tahun. Ya. Nah, yang namanya lebih dari 100 tahun berarti more than a century. Jawabannya adalah yang for more than a century, lebih dari 1 abad ya. Kalau for less than a year, only for a decade. A decade itu 10 tahun, for at least 2 centuries, paling tidak 2 abad ya. Sementara kalau 2 abad kan berarti harusnya jatuhnya nanti 2092 ya teman-teman ya. 2092. Nah kemudian, what area was John Muir especially interested in saving? Nomor 41. Ya, what area? Nah, kita lihat di sini. Perhatikan di sini ya. It was founded 1892 in San Francisco by naturalist John Muir, who was intent on preserving the natural beauty and harmony of the Sierra Nevadas in Eastern California. Di California bagian timur, teman-teman ya. Nah, kita lihat. What area was John Muir especially interested in saving? Ya, nomor 41. Kita lihat ya, apakah A, San Francisco, kemudian kalau yang B, all 50 states, kemudian yang C, the Sierra Nevadas, yang D, the Eastern US. Nah, kira-kira apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang C, the Sierra Nevadas. Kenapa nggak yang all 50 states? Kalau all 50 states itu dia jumlah partisipannya teman-teman ya. Kalau San Francisco itu terlalu besar karena dia fokusnya itu ke Sierra Nevadas aja. Ya di daerah di pegunungan Sierra Nevadas aja gitu. Kalau the Eastern US itu dia terlalu luas gitu ya. Jadi nomor 41 itu adalah the Sierra Nevadas. Nah, di sini ya. Kita lihat di sini ya. Jadi dia itu fokusnya ini, who was intent, ya, yang benar-benar berniat on preserving the natural, menyelamatkan natural beauty and harmony of
the Sierra Nevadas. Jadi di Sierra Nevadas aja. Sementara kalau yang 50 states itu dia jumlah ininya apa namanya? Membernya, teman-teman ya. Membernya itu membernya itu di sekitaran 50 negara bagian gitu. Itu kalau yang 50 states. Kemudian nomor 42 ya. Nah, nomor 42 ini kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah where does the Sierra Club have members? Ya, where does the Sierra Clubs have member? Di mana si Sierra Nevadas itu mempunyai membernya? Membernya ada di mana? Nah, kita lihat today the Sierra Nevadas Club boasts almost 200,000 members in all 50 states of the United States. Di semua ya 50 negara bagian dari Amerika Serikat. Negara bagian, all 50 states ya, di wilayah 50 wilayah dari Amerika Serikat. Nah, berarti jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah in the entire United States. Kalau all over the world itu salah ya, karena terlalu luas. Kalau only in California juga salah. Ya, kalau only in the Sierra Nevadas juga salah. Yang betul adalah in the entire United States. Hampir di seluruh wilayah Amerika Serikat. Gitu ya, teman-teman. Ya, maybe you have any questions? Silakan. Ada yang masih bingung? Silakan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ya, nomor 39, 40, 41, 42 di part C itu dia urutannya dari atas ke bawah, teman-teman ya. Yang pertama, what is the main objective, itu ada di bagian sini ya. Jadi whose goals are centers of the protection of the environment. Kemudian approximately how long, berarti 1892 sampai sekarang berarti lebih dari 100 tahun. Kemudian what area was John Muir especially interested in saving? Ada di bagian sini ya. Jadi on preserving, who was intent on preserving the natural beauty and harmony of the Sierra Nevadas. Nah, kemudian where does the Sierra Club have member? Posisinya dia membernya itu ada di mana gitu kan. Kemudian today the Sierra Clubs boast almost 200,000 members in all 50 states. Jadi di 50 wilayah Amerika gitu, hampir semua wilayah Amerika gitu. Maka kalau kita urutkan dari atas sampai ke bawah, maka dia selalu berurutan. Gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya lanjut nih. Silakan. Ya, apa yang perlu dicatat saat mendengarkan listening part C ini? Ya, jadi gini teman-teman, ketika kita berada di bagian part B sama part C, itu ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Langkah yang pertama adalah before listening. Nah, before listening itu kan kalau kita ngerjain TOEFL itu kan pasti kita dapat soalnya dulu gitu ya, apalagi kalau paper based ya. Kalau kita ngerjainnya bukan online tapi offline. Nah, itu kan nanti ada pilihan jawaban seperti ini, teman-teman. Ada pilihan jawaban seperti ini. Nah, jadi di before listening itu kita melakukan guessing atau kita melakukan nebak soal gitu ya. Nah, kalau kita lihat kalau pilihan jawabannya adalah to protect, to save, to honor, atau to infinitive, berarti dia lebih kepada tujuan, purpose, untuk apa gitu. Berarti pertanyaannya untuk apa nanti, purpose-nya apa. Kemudian kalau yang ini, ya jumlah tahun ini berarti berapa lama. Kemudian kalau ini dia lebih kepada tempat di mana gitu kan. Kemudian kalau yang ini, kalau kita lihat ini juga lebih kepada tempat. Jadi sebenarnya ketika kita sebelum mendengarkan itu kita bisa melakukan nebak kira-kira ini arah soalnya kemana. Jadi kita bisa ancang-ancang gitu ya. Nah kemudian ketika teman-teman mendengarkan, teman-teman itu bisa mencatat. Mencatat dalam arti apa? Misalnya nomor 39, teman-teman jangan langsung melingkari gitu ya.
atau kalau misalnya online, nanti kalau teman-teman kalau tes online tuh teman-teman bisa menyediakan satu kertas untuk kertas cakar gitu ya. Itu boleh. Kalau yang real ITP itu ketika online itu boleh. Nah, itu teman-teman bisa menandai sebelum memilih jawaban gitu ya. Nah, kemudian setelah itu after listening itu teman-teman nanti melakukan mencocokkan dan mengeliminasi pilihan jawaban yang salah. Jadi dieliminasi gitu kan. Setelah itu nanti dicari jawaban yang benar. Jadi itu untuk yang part B and part C. Cara jawabnya gitu teman-teman. Kalau part B sama part C. Gitu ya. Next, any other questions? Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada kita akan lanjut teman-teman. Nah, tips penting saat listening TOEFL. Ya, ini secara keseluruhan. Yang pertama, mendengarkan ide bukan kata per kata. Ya. Jadi idenya itu apa? Atau ide pokok atau main idenya itu apa? Baik itu di part A atau part B ataupun part C. Kemudian kalau untuk part A itu teman-teman harus fokus di orang kedua. Ya. Kalau untuk part A, itu memang kita lebih fokus kepada orang kedua. Kenapa? Karena kalau di orang kedua itu nanti kata kuncinya ada di orang kedua ya. It's okay kalau teman-teman nggak paham di orang pertama, tapi teman-teman paham di orang kedua, teman-teman masih bisa menjawab dengan benar. Kemudian ya, nah perhatikan nada dan emosi pembicara ya. Nada negatif sama dengan jawaban negatif. Nah ini juga intonasi ya teman-teman. Jadi ada, kalau dalam istilah bahasa Inggris itu ada double negatif sama dengan positif. Ya, double negatif sama dengan positif. Contohnya gimana? Contohnya, I don't like unclean situation. Saya nggak suka situasi yang tidak bersih. Itu kan double negatif. Yang pertama, I don't. Kemudian ada kata unclean. Jadi kalau teman-teman ketemu double negatif, itu maknanya positif. Hati-hati ya teman-teman ya. Double negatif maknanya positif. Kemudian ketika teman-teman mendengarkan kata comparison plus negatif plus comparison, itu maknanya superlatif gitu ya. Contohnya gini, I can't be happier. Saya nggak bisa lebih happy lagi. Berarti apa? Saya merasa paling happy atau paling bahagia. Jadi kalau negatif ketemu komparatif, maknanya superlatif. Nah itu sering muncul teman-teman ya. Kalau untuk yang di part A. Ya. Nah, kemudian jangan sekali-kali memilih jawaban dengan pilihan jawaban yang mirip-mirip. Karena itu adalah distraktor gitu atau pengecoh. Itu untuk yang bagian part A ya. Kalau part B itu kalau menurut saya lebih kepada ingatan kita ya teman-teman. Pemahaman kita, alur kita, daya tangkap kita kalau part B sama part C. Karena dia tidak ada jebakan, dia itu lempeng ya, artinya berurutan soalnya, tinggal kita mengingat. Kalau bisa mencatat nanti silakan teman-teman dicatat atau ditandai. Itu diperbolehkan kalau teman-teman ngerjain yang online. Kalau offline itu nanti mungkin di lembar jawaban itu nanti teman-teman kasih titik aja sebelum dilingkari gitu ya. Nah, itu tips penting dari listening TOEFL. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman harus memahami konteks. Karena memahami konteks itu lebih baik daripada hafal vocabulary. Ya, jadi konteksnya teman-teman harus bisa memahami. Nah, ketika teman-teman misalnya missing satu soal ya, atau teman-teman nggak fokus, maka teman-teman biarkan saja teman-teman lanjut ke soal berikutnya. Kenapa? Kalau teman-teman itu tidak fokus terus teman-teman terlalu memikirkan di soal yang tadi, yang sempat tidak fokus tadi, itu bisa mengganggu fokus teman-teman untuk mengerjakan di listening berikutnya. Gitu. Itu ada beberapa tips penting ketika kita mengerjakan soal listening TOEFL. Ya, strategi agar lolos skor listening naik ya. Jadi yang pertama ini predik sebelum audio diputar. Jadi sebenarnya ketika kita sudah terbiasa mengerjakan soal listening ya, kemudian kita melihat pilihan jawaban, itu sebenarnya kita itu sudah bisa memprediksi soalnya bakal seperti apa. Misal
pilihan jawabannya itu berkaitan dengan waktu. Berarti pertanyaannya when gitu. Kalau misalnya pilihan jawabannya itu misalnya ada kata misalnya teacher, florist dan seterusnya, berarti itu lebih kepada job atau profesi. Kemudian dan seterusnya ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menangkap keyword atau kata kunci dari orang kedua. Ya, kalau di part A itu kata kuncinya selalu ada di orang kedua. Nah, kata kuncinya itu menyangkut tentang bisa jadi tentang siapa, kemudian di mana, kemudian masalahnya apa, dan itu selalu ada di orang kedua ya, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa melakukan yang namanya move on strategy. Jadi ketika teman-teman ketinggalan satu atau satu soal, berarti langsung lanjut aja, biar skip aja. Nanti kembali lagi ketika teman-teman mau ngisi aja. Nah, ketika seperti itu, di skip aja terus nanti tinggal diisi sembarang gitu ya. Nah, kemudian gunakan logika TOEFL. Jawaban paling aman biasanya itu adalah tidak ekstrim. Ekstrim itu apa? Ekstrim itu mirip banget dengan apa yang kita dengar. Yaitu mirip banget. Atau yang kedua, terlalu detail. Ya, terlalu detail itu justru kadang-kadang itu dia terlalu bertolak belakang ya. Kemudian sesuai konteks, harus sesuai dengan konteks umum. Nah, kalau saya biasanya ketika mentok di part A, memilih jawaban itu biasanya memilih jawaban yang paling berbeda. Kenapa paling berbeda? Karena di antara 4 pilihan jawaban itu 3 di antaranya itu nanti mengandung bunyi-bunyi yang mirip dari apa yang kita dengar, gitu ya. Dan kalau kita sudah dapati ada bunyi-bunyi yang mirip, langsung aja dieliminasi teman-teman, karena itu pasti distraktor. Ya, nah itu strategi untuk mengerjakan listening. Nah, tapi yang paling penting teman-teman, strategi itu akan bisa bermakna, akan bisa berguna ketika memang kita mempunyai pemahaman listening yang baik. Maka perlu kiranya untuk kita itu untuk membiasakan telinga kita gitu ya, untuk mendengarkan percakapan bahasa Inggris gitu. Nah, bagaimana caranya supaya telinga kita itu terbiasa? Maka kita bisa melakukan beberapa habits atau beberapa kebiasaan. Contoh ya, yang pertama teman-teman mendengarkan audio bahasa Inggris setiap hari. Nah, ini yang dulu biasanya saya lakukan ketika awal-awal belajar bahasa Inggris ya. Jadi saya mendengarkan podcast yang pendek, yang mudah, saya ulang-ulang terus gitu kan. Kemudian nanti dari podcast pendek itu saya akan catat ya. Saya akan catat beberapa kata-kata atau yang saya tidak tahu. Nah, teman-teman bisa memulai dari audio yang pendek tapi jelas ya. Nanti teman-teman bisa searching di YouTube itu ya, banyak sekali podcast-podcast bahasa Inggris yang bisa teman-teman dengarkan yang itu artikulasinya ya atau pronunciation-nya itu jelas banget gitu ya. Itu ada level-levelnya ya. Ada banyak kok di YouTube teman-teman ya. Nah, kemudian semakin lama teman-teman mendengarkan tanpa subtitle. Ini akan teman-teman bisa fokus ya dengan apa yang teman-teman dengar. Kalau ada subtitle biasanya mata kita akan tertuju kepada subtitle, gitu ya. Kemudian kita ulang-ulang lagi ya apa yang kita dengar, kita ulang. Jadi jangan cukup misalnya satu hari satu podcast, cuman 1-2 kali mendengarkan. Ya, maka coba diulang-ulang sampai benar-benar paham. Itu ya. Jadi teman-teman lakukan habit-habit seperti itu, insya Allah itu teman-teman bisa meningkatkan kemampuan listening teman-teman. Karena apa? Karena listening sama reading itu berkaitan erat dengan yang namanya habit. Kalau grammar mungkin kita bisa mempelajarinya secara teori ya teman-teman. Bisa kita latihan. Tapi kalau listening sama reading itu berkaitan dengan habit kita. Kalau habit kita sudah terbentuk di listening, insya Allah tidak akan tidak akan kebingungan ketika mengerjakan listening. Nah, teman-teman ketika mendengarkan juga teman-teman harus fokus pada pronunciation-nya ya, jangan sampai salah. Karena banyak di bahasa Inggris itu kata-kata yang mempunyai bunyi-bunyi yang mirip tapi maknanya berbeda ya. Nah, kemudian
sambil mendengarkan, mungkin teman-teman bisa mencatat apa yang teman-teman dengar dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah you must be consistent, ya. Teman-teman harus menjadi orang yang konsisten ketika melakukan habit-habit ini. Oke, teman-teman, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada? Saya kasih waktu, saya kasih kesempatan 3 penanya, ya. Silakan. Boleh langsung bertanya, atau boleh angkat tangan, boleh juga teman-teman di kolom komentar. Atau sudah pada ngantuk nih? Nggak ada? Oke. Nggak ada ya teman-teman ya. Oke, silakan. Dari Asmiati. Silakan. Oke, apakah dalam listening memakai idiom? Ya, betul ya teman-teman. Dalam listening nanti ada idiom-idiom ya yang harus teman-teman hafalkan dan sering keluar. Contoh yang paling sering keluar itu contohnya it's a piece of cake. Itu sering banget keluar, saya sering menemukan itu ya. Ya, it's a piece of cake itu semua sudah tahu ya, artinya sangat mudah ya. A piece of cake, kemudian we are in the same boat, ya. Kemudian to each his own. Ya, ada. Nah, kalau teman-teman mau tahu daftar idiom yang sering keluar, teman-teman bisa download e-book Longman ya. Nanti saya kasih deh di e-book Longman itu ada appendix ya. Nanti di situ isinya idiom-idiom yang sering muncul di soal TOEFL. Ada ya? Ada. Tapi nggak banyak kok teman-teman. Mungkin dari 50 soal itu idiom yang keluar paling 2. Gitu. Oke, IELTS. IELTS. Kita belum buka IELTS ya teman-teman ya. Kita masih TOEFL. Mungkin structure. Kalau structure besok ya. Kalau structure besok. Brighton English itu tahun 2020 ya. 2020 Brighton English itu. Kalau saya dulu lama di global. Ya, Global English. Kemudian saya buat lembaga sendiri, tapi bareng-bareng teman-teman habis itu pasca COVID itu saya buat Brighton English. Nah, bedanya oke. Part B sama part C itu kan pertanyaan di akhir. Bagaimana untuk notice yang kira-kira akan menjadi jawaban saat mulai listening-nya, karena soalnya kan ya betul. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, untuk part B sama part C itu untuk bisa ngenotis ini pertanyaannya apa, itu kita harus melihat opsi jawabannya gitu. Nah, kalau opsi jawabannya itu ada kata to nanti diikuti oleh kata kerja, berarti kemungkinan besar itu adalah objektif atau tujuannya, purpose-nya, atau mungkin main idea-nya gitu ya. Ya, untuk part B sama part C itu memang dia pakai ini juga ya, sinonim, tapi nggak banyak sih. Sebenarnya itu paraphrase yang dipakai teman-teman ya. Jadi part B sama part C itu dia untuk main idea-nya itu memang lebih banyak paraphrase. Nah, paraphrase itu apa? Paraphrase itu adalah penulisan ulang dengan bahasa yang berbeda namun tidak merubah makna. Itu paraphrase. Bisa jadi kata protection nanti menggunakan kata save. Nah, paraphrase itu banyak ya. Caranya itu banyak, teman-teman. Kita bisa merubah kalimat positif menjadi kalimat negatif itu dengan menggunakan paraphrase, bisa banyak ya teman-teman. Untuk kalau kita mau ngeparaphrase atau menulis ulang dengan tapi tidak merubah makna, itu ada banyak tekniknya. Ya. Nah, beda IELTS sama TOEFL itu, kalau IELTS dia itu ada 4 komponen yang diujikan, ada speaking, listening, reading, sama writing. Kalau TOEFL itu nanti ada TOEFL IBT, ada TOEFL ITP. Nah, kalau yang kita pelajari ini adalah TOEFL ITP, teman-teman. Kalau TOEFL IBT, komponennya sama dengan di IELTS. Ada speakingnya, ada readingnya,
kemudian ada apa namanya writing-nya, dan ada listening-nya gitu. Oke, any other question? Silakan. Baik. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan, kita akan lanjutkan besok ya. Di sesi structure. Nah, besok itu di sesi structure, kalau bisa teman-teman jangan melewatkan karena ada banyak materi, ada banyak hal yang mungkin bisa kita sama-sama belajar ya. Karena di structure itu bagi sebagian orang itu menjadi bagian yang tersulit ya. Jadi kalau memang teman-teman merasa structure itu bagian yang tersulit, jadi jangan skip ya. Oke, seperti itu ya. Betul ya teman-teman, setelah 10 tahun ngajar baru saya mendirikan BE, ya Brighton English. Brighton English itu baru berapa tahun ya, baru 4 tahun ya. Baru ya, belum lama. Cuman kita begitu berdiri Brighton English itu, memang kita positioningnya itu lebih kepada TOEFL teman-teman ya. Positioningnya lebih kepada TOEFL. Oke teman-teman, saya mohon maaf kalau ada tadi kekeliruan ya. Ada kata-kata yang tidak apa namanya menyinggung teman-teman, saya mohon maaf kalau ada ya, kalau ada salah saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat buat semuanya ya, dan kita masih ada 2 kali pertemuan besok dan lusa ya. Silakan teman-teman apa namanya siapkan waktunya besok ya, sama lusa kita akan berjumpa kembali, dan saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya cukupkan.